Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Untuk mendukung hal itu, maka diperlukan alat transportasi sebagai sarana pendukung yang harus terpenuhi. Namun, apakah kita mengenal transportasi di Jakarta pada masa lalu? Berikut kita bahas sedikit mengenai macam alat transportasi di Jakarta tempo dulu. Yang pertama adalah tram. Beroperasi di Batavia sekitar tahun 1910-an di bawah pimpinan J.P. Kun. Pada awalnya, tram dioperasikan dengan kuda. Kemudian, dioperasikan menggunakan mesin. Tram sangat membantu masyarakat Jakarta, khususnya pinggiran kota. Namun, pada tahun 1960-an, tram diberhentikan oleh Presiden Soekarno karena menurut beliau sudah tidak cocok lagi untuk kota besar seperti Jakarta. Selanjutnya adalah oplet. Oplet adalah kendaraan angkutan umum berasal dari mobil sedan merek Morris buatan Inggris. Mulai beroperasi di awal tahun 1930-an dan beroperasi resmi pada tahun 1950-an. Dahulu operasi oplet terbatas hanya di Jakarta Timur, yakni daerah Pasar Keramat Jati, Cijantung, Cibubur, Cilangkap, dan Cisalak. Pada tahun 1979, izin trayek tersebut dihapuskan dan digantikan oleh Mikrolet, Metro Mini, serta Koperasi Wahana Kalpika. Berikutnya adalah delman. Delman merupakan ciri khas budaya Betawi sejak ditemukan oleh Charles Theodore Delman. Dalam sejarahnya, delman menjadi alat transportasi yang sangat membantu dalam laju ekonomi di Jakarta. Sekarang, delman sudah berfungsi berubah menjadi daya tarik pariwisata. Yang terakhir adalah beca. Diperkenalkan dari Makassar oleh orang Jepang bernama Seiko-san ke Batavia di akhir tahun 1930-an. Becak digunakan sebagai kendaraan umum pada tahun 1940-an dan jumlah becak membengkak hingga 5 kali lipat pada tahun 1970-an. Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan aturan mengenai larangan angkutan yang memakai tenaga manusia dan membatasinya. Saat ini becak tidak mudah ditemui, namun tetap beroperasi di wilayah-wilayah tertentu. bersih, terjangkau, enak banget ya. Betul. Sebenarnya kalau misalnya di Filipina itu juga kan ada transportasi yang khusus tuh, dibilangnya jeepney. Sangat terkenal, seperti kalau misalnya di Indonesia ada bajai gitu. Benar. Kan. Kalau di Thailand ada tuk-tuk, kalau di Filipina ada jeepney. Ada jeepney, tapi di sana itu selain jeepney itu ada juga LRT namanya. LRT ini adalah angkutan yang layaknya komuter lain di Indonesia. Betul sekali, dan berikut
Arni Simanjuntak berbagi videonya untuk NCJ. Selain alat transportasi umum berupa jeepney, tricycle, Manila juga memiliki LRT. Anda cukup membayar tiket 15 peso atau setara dengan Rp4.200. Light Rail Transit atau LRT merupakan sistem angkutan kereta ringan Manila. Disebut demikian karena awalnya kereta ini menggunakan rel ringan. Meskipun demikian, karakteristik angkutan ini layaknya angkutan cepat, karena daya angkut penumpang yang besar dan penggunaan jalur khusus layaknya angkutan kereta modern. Sistem ini dioperasikan oleh Light Rail Transit Authority (LRTA), perusahaan milik pemerintah di bawah Departemen Transportasi dan Komunikasi Filipina. Bersama dengan Manila Metro Rail Transit System (MRT) dan Jaringan Komuter Philippine National Railways (PNR), sistem ini menjadi bagian dari infrastruktur rel Metro Manila yang cepat dan murah. Dengan panjang rute 33,4 km dan pemberhentian sebanyak 31 stasiun, sistem ini tiap harinya melayani hampir 2,1 juta penumpang. Problematika angkutan umum di Jakarta sepertinya sulit sekali diatasi. Banyak faktornya. Angkutan umum dituding sebagai biang kemacetan, sampai dengan tudingan angkutan umum di Jakarta tidak layak untuk digunakan. Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan, sejak tahun 2005 terjadi penurunan jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan umum. Tahun 2005, 38,5% masyarakat di Jakarta masih menggunakan angkutan umum. Tetapi di tahun 2012, jumlahnya menurun drastis hingga di titik 11,5% saja. Kasus tewasnya seorang mahasiswi Universitas Indonesia sepertinya menjadi pembuktian jika di jalanan dan angkutan umum belum memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi penumpangnya. Tim Liputan Trans 7 memotret bagaimana peristiwa tragis itu terjadi. Anissa Aswar, akrab dipanggil Ica, mahasiswi jurusan keperawatan semester 4 berencana ke rumah tantenya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan menaiki angkot U10. Tetapi angkot yang ditumpanginya tidak melewati rute resmi untuk menghindari kemacetan. Korban diduga panik karena rute yang dilalui bukan jalur yang biasa dilewatinya. Korban pun memilih meloncat dari angkot hingga akhirnya meninggal dunia karena luka di bagian kepala. Dari pengakuan sejumlah sopir angkot jurusan yang sama, melewati flyover merupakan pilihan jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. Pertama kakak saya. Ini juga supir U10. Sama semua, sahabat Jamal, Ade, sama saya gitu. Jadi tiga-tiganya di sini semua. Membenahi transportasi massal memang menjadi agenda utama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dan berkali-kali pula, salah satu wali kota terbaik di dunia ini menekankan perlunya tata kelola manajemen angkutan umum di DKI Jakarta. Gini ya, kita ngomong apa adanya ya, selama itu belum ada satu manajemen yang memayungi Kopaja, Metro Mini, angkot, ya sulit ya. Karena kalau nggak ada pool, kan sulit. Bagaimana membina sopirnya, bagaimana memberi ID pada mereka, bagaimana cek untuk rem dan lain-lainnya, kan sulit kan. Masih panjang jalan yang harus dilewati menuju sistem transportasi umum yang ideal. Masyarakat boleh berharap transportasi umum di ibu kota bisa dibenahi. Tetapi itu semua hanya akan menjadi mimpi jika belum ada niat baik aparatur Pemda untuk membenahi tata kelola transportasi umum di Jakarta. Tim Liputan Trans 7. Bro, tanya. Thank you bro. Bro, ternyata Museum Fathahillah ini dulunya pada zaman VOC atau pemerintahan Belanda digunakan sebagai pusat pemerintahan. Ibaratnya kalau di Indonesia apa ya? Balai kota. Setelah merdeka diubah jadi museum, makanya keren kayak gini. Dan yang mengunjungi sini nih banyak bule-bulenya bro. Artinya bule-bule mencintai budaya kita. Cheers baby. Bro, tepat di tengah dari Taman Fathahillah ini ternyata ada air mancur. Ini unik sejarahnya bahwa dulu itu pada tahun 1973 pihak Indonesia melakukan penggalian dan menemukan sebuah fondasi lengkap dengan pipa-pipa air. Konon katanya ini adalah sumber satu-satunya mata air
di kawasan ini. Luar tahu gimana? Itu banget orang yang main foto, tapi aroma asli gue lihat di Browan banyak orang foto-foto ini uniknya museum Fathahillah. Tidak hanya buat museum doang, tapi juga orang